terpaksa juga dia berserah diri. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ya, kita baca saja hadis di sini diriwayatkan Abu Daud, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Abu Daud, hadis sahih. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah syekhul hadis dalam sahabat, orang paling banyak memberikan hadis, ya. 5.374 hadis yang beliau riwayatkan, dan ulama mengatakan dalam kitab mustalah, dalam kitab Manhaj, bahwa yang tercatat itu 5.374 hadis itu belum semuanya, ya. Ini yang tercatat saja. Ada hadis-hadis yang belum tercatat yang dihafal oleh Abu Hurairah. Disebutkan sini, ya, manfaat selawat pada kita. Kata Rasulullah, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salama." Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin," tidaklah dari seseorang pun, yusallimu yang dia bersalam atau berselawat kepadaku, illa raddallah, kecuali Allah memberikan alayya atasku, ruhi, rohku, hatta sehingga arudda aku mengembalikan alayya atasnya assalama, salam. Jadi kalau kita bersalam pada Rasulullah, maka Allah akan kembalikan rohnya Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasulullah menjawab atau mengembalikan salam. Jadi itu manfaat salam. Jadi ketika kita banyak salam, banyak salawat pada Rasulullah, pada hakikatnya kita minta didoakan pada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Ini hadis yang sahihnya. Jadi Rasulullah berdoa, iya mendoakan. Kan Rasulullah meninggal jasadnya, ya, meninggal jasadnya, ya, rohnya tembus nggak tembus, ya, kayak kita kan, temboknya ada siapa nih? Kita doa dari sini, tembus nggak apa tembok nih? Tembus kalau untuk doa, ya. Jasad nggak bisa tembus, nggak bisa melewati, tetapi doa tembus. Rasulullah dalam hadis yang sahih dia katakan, orang yang bersalawat padaku, maka Allah akan kembalikan rohku untuk apa? Untuk balik, ya, untuk berselawat kepadanya, ya, bahwa apa istilahnya, rohnya para nabi itu hidup, ya, bisa berinteraksi. Nah, di sini kita sebutkan aja dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, maratu, ya, bahwa jangankan nabi, ya, para syuhada disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, wala tahsaban wala taqul liman yuqtalu fi sabil wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim, ya, walakin la tash'urun. Jangan kamu menyangka, ya, bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, bal ahya'un 'inda rabbihim walakin la tash'urun, tetapi mereka semuanya adalah hidup di sisi Tuhan, walakin la tash'urun, sehingga sedangkan kita tidak merasa, tidak tahu kalau mereka hidup di sisi Allah. Jadi cuma jasadnya saja yang meninggal. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah berkata, "Maratu ala Musa lailata usriya bi indal kathibi al-ahmari wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi." Ini kata Rasulullah, "Maratu, saya lewat ala Musa, atas kuburnya Musa." Ya, saya lewat, ya, melewati kuburnya Nabi Musa. Lailata usriya bi, pada malam Isra Mi'raj, pada malam ketika aku diisrakan oleh Allah. Indal kathibi, di sisi atau di sisi al-kathibi, tumpukan tanah al-ahmari yang merah. Jadi Nabi Musa ini dikuburkan di tanah merah namanya. Wa huwa, sedangkan Nabi Musa qa'imun, beliau berdiri, yusalli fi qabrihi, ya, berdiri di dalam kuburnya, ya, yusalli, sedang melakukan salat, fi qabrihi, di kuburnya. Jadi Rasulullah lewat ke kuburan Nabi Musa, dan Nabi Musa itu sedang salat berdiri, ya. Bagaimana berdirinya? Ya, kalau kita lihat kuburan itu kan madhabnya ke sana, ya, sana, ya. Ya. Kalau kiblat itu kan ke sana. Kalau dia berdiri, ya, madhab sini nggak bisa sujud, ya, karena kuburnya madhabnya sana. Itu kan penglihatan kita. Di dalam barzakh itu Allah meluaskan kubur seluas mata memandang. Secara zahir memang nggak bisa sholat di kubur, ya nggak bisa, karena arah kiblat itu ke sana. Sedangkan kubur kan panjangnya ke sana, ya. Bagaimana mau ke sana? Depan sama tanah, ya. Itu kalau dilihat dari mata zahir. Mata batin, Allah meluaskan seluas
mata memandang. Ya, jadi Nabi Musa ini pernah meminta pada Allah, ya Allah, matikan saya, kuburkan saya qarib, ya, dekat daripada Masjid Al-Aqsa. Tapi ternyata Nabi Musa itu kuburnya agak jauh dari Masjid Al-Aqsa. Padahal beliau minta kuburnya didekatkan dengan Masjid Al-Aqsa. Kata beliau, ya, ramyatan bil hajar. Saya mau dikuburkan di dekat Masjid Al-Aqsa, ramyatan bil hajar. Seukuran selemparan batu. Ya, selemparan batu. Tapi lemparan batunya bukan lemparan batu kita. Lemparan batunya Nabi Musa. Dalam hadis Bukhari, kekuatan Nabi Musa dalam hadis Bukhari, beliau ini ya, pernah memukul, ya, malaikat Israel. Sampai dalam riwayat sebutkan hadis Bukhari, itu malaikat Israel itu matanya keluar, copot, ditempelin oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa kalau memukul orang pun langsung mati. Ya. Jadi lemparan Nabi Musa jauh, sehingga dikatakan kubur Nabi Musa dari jarak Masjid Al-Aqsa itu sekitar lebih dari 1 kilo. Ya. Padahal Nabi Musa bilang, ya Allah, kuburkan saya, matikan saya, kuburkan saya. Jadi Nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Rasulullah meninggal di dalam kamar, maka dikuburkan di kamar. Ya, itu para nabi begitu. Jadi beliau akan dikuburkan di mana? Di tempat beliau wafat. Rasulullah Musa minta, ya Allah, wafatkan saya nanti di dekat Masjid Aqsa. Seukuran ramyatan bil hajar, seukuran lemparan batu. Tapi jauh. Kenapa? Karena lemparan Nabi Musa, jadi lebih dari 1 kilo, ya, gitu. Jadi Nabi sebelum ke Masjid Aqsa, beliau lewatin kuburan Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa itu sedang sholat. Ya, sholat apa sih? Sholat sunnah. Bahwa Nabi ini ibadah dalam kubur. Ya, bukan hanya Nabi Musa, riwayatnya begitu banyak. Mereka sholat sambil apa? Nunggu hari kiamat. Ya, boleh kita baca juga hadis di sini. Ya, sholat, ya, hadis-hadis tentang bagaimana para nabi pun sholat di dalam kubur. Ya, seperti Nabi Musa. Ini ada riwayat Imam Abu Ya'la, Imam Al-Baihaqi, ya, sebutkan al-anbiya'u ahya fi quburihim yusalluna. Ya, hadis yang sahih sebutkan bahwa para nabi ini, ya, hidup di kubur mereka, yusalluna, mereka melaksanakan sholat. Ya, mereka para nabi selain Rasulullah ini sholat di kubur. Nih, kalau nabi selain Nabi Muhammad SAW adalah sholat, bagaimana Rasulullah SAW? Ya, pasti sholat, ya, pasti hidup. Ya, jangan kita gambarkan Nabi itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam hadis, ya, disebutkan riwayat sahabat, ya, sahabi, ya, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ada kisah, ya. Jadi ada seorang Arab Badui datang ke kubur Nabi membaca salawat. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya mendengar ayatmu surah An-Nisa berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ya Rasul, saya mendengar ayat, walau annahum idzalamu, seandainya para orang-orang manusia berbuat zalim, kemudian ja'uka, setelah berbuat zalim mereka mendatangimu, ya, fastaghfirullah, kemudian minta ampun pada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan mereka minta ampun pada Rasul, lawajadullaha, maka pasti mereka mendapatkan Allah tawwaban rahimah, ya, zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha mengasihi. Jadi kata orang Arab baik mengatakan, saya datang ini dalam keadaan dosa, memintakan ampun pada Allah dan minta doa dari Rasulullah. Wah, di kuburnya Rasulullah. Ini boleh kita baca dalam surah An-Nisa, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya itu sahabi, ya, nggak lama ngantuk, terserang ghalabat aini, katanya, saya ngantuk sekali, mata saya tidak kuat, sehingga saya tidur di samping kubur Rasulullah SAW. Kemudian dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Rasulullah SAW, ya. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabi, kamu samperin itu orang Badui, katakan pada dia, karena tadi, ya, yang dia lakukan di sini, dia telah diampuni dosanya. Begitu. Jadi kita banyak sholawat. Tujuannya apa? Buat kita, ya. Kemudian juga ini Imam Al-Bazzar menyebutkan, ya,
Dan Imam Bazzar ini juga dalam kitabnya Majma' Zawaid, ya. Imam Bazzar menyebutkan dalam kitabnya Majma' Zawaid, ya. Dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Siapa sih Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau kita sering dengar Ibnu Hajar, Ibnu itu batu, Ibnu itu anak, Hajar itu batu, ya, anak batu. Ibnu Hajar ada dua. Pertama, Ibnu Hajar orang Mekah, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, Ibnu Hajar orang Mesir, bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita berkata Ibnu Hajar dalam hadisnya, berarti ini rujukannya pada Ibnu Hajar Al-Asqalani karena beliau ahli hadis, ya, hafal daripada ratusan ribu hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahkan beliau ini mensarahkan kitab Imam Bukhari, ya, jadi mentafsirkan daripada tafsir Bukhari, ya, Imam Bukhari disarahkan sekitar 15 jilid Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, itu ahli hadis, pakar hadis. Kalau Ibnu Hajar pakar fikih, ya, guru, ya, seorang guru besar di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar Kairo, ya, itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini punya, Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid yang sangat alim, namanya Zakaria Al-Ansari, yang bergelar Syekhul Islam, gurunya orang Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari inilah punya murid yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ini gurunya Zakaria Al-Ansari ini pakar hadis, gurunya, ya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya murid yang sangat cerdas, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, ulama mengatakan karena dia dihajar dengan dua batu, gurunya pintar banget, muridnya pintar banget, akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansari menjadi Syekhul Islam. Ya, jadi kalau kita mengatakan telah disahihkan oleh Ibnu Hajar, berarti ini merujuk pada Ibnu Hajar orang Mekah, ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Majma' Zawaid, ya. Rasulullah bersabda, ya, disahihkan oleh Ibnu Hajar, ya, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidullah alaihi wa ma ra'aitu min syarrin astaghfirullah lakum. Kata Rasulullah, hayati khairul lakum, hidupku ini buat kebaikan kalian, wa wafati, dan kewafatanku, kematianku pun khairul lakum, adalah kebaikan buat kalian. Tu'radu alayya a'malukum, aku diperlihatkan amal-amal kalian. Jadi Rasulullah walaupun meninggal, Rasulullah melihat amal kita umatnya. Makanya para orang-orang soleh, para wali takut dosa. Kenapa? Karena dosa-dosanya mereka akan diperlihatkan oleh kepada Rasulullah SAW. Malu. Nanti saya kalau ketemu Rasulullah malu, ternyata saya pernah melakukan ini sembunyi-sembunyi, nggak kelihatan Rasulullah, ya, nggak kelihatan manusia, tapi kelihatan Rasulullah. Karena dalam hadis ini disebutkan, tu'radu alayya a'malukum, aku diperlihatkan, ya, ditampakkan, disodorkan amal-amal kalian. Ya, Rasulullah walaupun meninggal tapi tahu apa yang dilakukan para umat. Jadi para wali takut apa? Takut membuat sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, "Fama ra'aitu min khairin hamidullah." Maka apa-apa yang aku lihat daripada kebaikan, aku pun memuji Allah alaihi atas kebaikan tersebut. Ketika melihat umatnya melakukan kebaikan-kebaikan, maka Rasulullah pun memuji Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin astaghfirullah lakum. Dan ketika, ya, aku melihat daripada keburukan yang telah dilakukan oleh kalian, aku pun meminta ampun pada Allah. Jadi ketika Rasulullah wafat pun Rasulullah akan senantiasa meminta ampun. Kok bisa begitu? Iya bisa begitu, ya. Ini hadis sahih, ya. Jadi jangan kita mengatakan udah meninggal Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apa? Maknanya apa? Maknanya kita tetap berselawat, banyak berselawat pada Rasulullah. Tujuannya apa? Satu, tujuannya kita untuk mendekatkan diri pada Rasulullah. Yang kedua, untuk manfaat kita agar mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada selawat. Makanya
Ya, Allah berfirman surah Al-Ahzab ya, ayat 56 ya. Sesungguhnya Allah innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Rasulullah SAW. Bahkan kita disuruh berselawat ya pada Rasulullah SAW. Jadi apa maknanya? Biasanya Allah kalau memanggil manusia, memanggil orang beriman, biasanya itu langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, lalu perintahkan puasa. Lalu katakan wahai orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah. Ya dalam surah As-Saff. Wahai orang beriman, ya telah diwajibkan hal adullukum 'ala tijarah. Maka kamu aku tunjukkan perdagangan yang menguntungkan. Tetapi untuk selawat beda. Ya, coba lihat di Al-Qur'an. Tidak pernah Allah memanggil manusia, tidak pernah Allah memanggil orang beriman, kecuali langsung dipanggil tanpa ada pembukaan dulu. Tetapi untuk selawat Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Panggilan ini di tengah, tidak di awal. Dan kenapa? Karena Allah ingin ya dalam segi balaghah ya. Jadi kalau namanya orang promosi ya marketing ya, misalnya ada satu rumah makan ya, biar orang tertarik kita bilang aja dulu ya itu yang makan di situ itu artis-artis terkenal. Ayo kita makan di situ. Jadi nanti dulu ayonya kita promosikan dulu kelebihannya. Lah ini selawat ini Allah ingin menunjukkan wahai orang beriman, saya aja berselawat, masa kalian enggak mau berselawat kepada Rasulullah SAW? Bagaimana? Apakah kalian tidak mau rugi? Apakah kalian ini tidak mendapatkan tidak mau mendapatkan keuntungan yang besar? Sedangkan saya aja berselawat. Itu maksud daripada tujuannya seperti itu kata para ulama. Kemudian ya bahkan ada hadis ya, yang sahih sebutkan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya bahwa man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat atasku satu salat saja, satu salawat saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan berselawat sebanyak berapa? Asyra, 10 kali. Barang siapa yang berselawat pada Rasulullah satu, maka Allah berselawat berapa? 10 kali. Di sini disebutkan dalam hadis Bukhari dalam kitab yang kitab Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari menulis kitab yang namanya Adabul Mufrad. Ya, jadi kalau kita tahu ya, Imam Bukhari bukan hanya menulis Sahih Bukhari, tapi beliau juga menulis kitab yang bernama Adabul Mufrad. Di sini disebutkan riwayat Imam Bukhari ya, Inna Jibril ja'ani faqala man shalla 'alaika wahidatan sallallahu alaihi wasallam wa rafa'alahu 10 darajat wa haqqa 'anhu 10 khati'at. Ya. Sesungguhnya telah datang pada saya Jibril. Kemudian Jibril berkata, man shalla 'alaika wahidah, barang siapa yang berselawat atasmu wahidah satu, sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat 10 kali. Wa rafa'alahu 10 darajat, kemudian Allah akan meningkatkan derajatnya 10 derajat. Wa haqqa 'alaihi 10 khati'atin, dan Allah akan menghapus 10 dosa. Jadi 3 manfaat selawat. Satu selawat maka Allah akan ampuni dosanya, kemudian angkat derajatnya, kemudian Allah turunkan 10 rahmatnya. 10 dosa diampuni, 10 rahmat Allah turunkan, dan 10 derajat Allah tingkatkan. Ya. Jadi misalnya salawat, ambillah salawat yang paling ringan, salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya. Kita baca nih 10 detik. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 10 detik, 10 detik 10 ya. Berarti kali 10 kali 10 berapa? 100. Kita istighfar astagfirullah, astagfirullah, satu ampunan, 10 kali kita istighfar berarti baru 10 ampunan ya. Mana banyakkan tuh? Banyakkan selawat jauh. Kita istighfar astagfirullah, paling pendek kayak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah 10 kali berarti 10 detik anggap. Berarti dapat 10 ampunan tok saja. Tapi kita selawat, di sini disebutkan sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek aja enggak usah banyak-banyak. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 10 kali 10 detik mendapatkan 100 ampunan, 100 rahmat Allah,
100 pengangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Ubay bin Ka'ab dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis yang hasan. Dia bertanya, bagaimana banyak salawat yang harus dilakukan? Rasul katakan, kamu terserah mau berapa aja selawat pada saya, terserah, nggak ada batasannya. Kemudian akhirnya dia berpikir, ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha. Bagaimana kalau saya nggak doa, saya ganti dengan salawat padamu. Pokoknya saya nggak mau doa, salawatan aja. Ini hadisnya hasan, hadis hasan. Maka kata Rasulullah, jawabnya apa? Ya, idan tukfa hammaka wa yufar dzambuka. Kalau kamu begitu, kalau kamu enggak doa, enggak zikir, selawat saja, maka kata Rasulullah, tukfa hammaka, Allah akan cukupkan seluruh hajatmu. Wa yufar dzambuka, dan Allah akan ampuni dosamu dengan berselawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini Rasulullah bersabda juga dalam hadis Tirmidzi, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Siapa yang paling utama manusia, yang paling dekat pada Rasulullah adalah yang paling banyak bi kepada saya, dan aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak padaku bersalawat. Jadi kalau kita selawat 100, tetangga kita 200, banyak anak-anak 200 kan, berarti kita kalah sama dia. Bagaimana kita biar jadi paling utama? Ya lebih banyak lagi, selawat lagi, hari-hari selawat pada Rasulullah. Salat mana? Salat bebas, ya. Mau salat Ibrahimiyah, ya. Apa salat Ibrahimiyah? Salawat yang ada dalam tahiyat itu namanya Ibrahimiyah. Itu salat yang paling terkumpul. Ada namanya salawat Jibril, paling ringan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Makin banyak kita berselawat, makin banyak keberkahan yang Allah berikan pada diri kita. Bahkan dalam surat Al-Anfal, ketika Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu golongan kaum, wa anta, sedangkan engkau, itu kitabnya itu pada Rasulullah. Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad fihim, ada di antara mereka. Allah tidak akan mengadab satu kaum kalau di sini ada Nabi Muhammad SAW. Kalau mau diadab, Nabi Muhammad suruh pergi dulu. Beda dengan Nabi terdahulu. Nabi terdahulu di depan Nabi Musa itu umatnya sangat petir. Ya, Nabi Musa kan pergi 40 hari ke bukit Sinai. Ya, sedang menerima wahyu. Tiba-tiba itu umatnya nyembah patung. Ya, nyembah patung dari emas, patung sapi, anak sapi dari emas. Nabi Musa marah sampai itu dikatakan surah Al-Qasas, adiknya beliau, saudaranya beliau, yang Nabi Harun ditarik jenggotnya. Ternyata Nabi Harun bilang, saya itu hampir dibunuh wahai Musa, jadi saya nggak bisa menolak. Mereka itu udah kelewat batas. Akhirnya Allah suruh pilih mereka 70 orang-orang, suruh bertobat. Sempat bisa berpetir, kemudian dihidupkan kembali. Gitu. Di depan Nabi Musa bisa berpetir. Tetapi untuk Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah mengadab satu golongan kaum kalau di situ ada Rasulullah. Begitu. Jadi ulama Yaman mengatakan ini juga berlaku pada salawat. Kalau kita menyebut nama Rasulullah dengan salawat, maka di situ mungkin kaum dekat kita itu maksiat begitu banyak, tapi masih selawat, masih menyebut nama Nabi, nggak jadi diadab kata ulama. Ulama Yaman mengatakan seperti itu. Karena Allah sudah berjanji, kalau masih ada Rasulullah, Allah nggak jadi adab, walaupun di situ pusatnya kemaksiatan. Kenapa? Karena begitu berkahnya, keberkahan daripada salawat pada Rasulullah SAW. Maka Syekh Ibrahim At-Taji, seorang ulama dari Maroko, sekitar 500 tahun yang lalu, dia itu diminta sama muridnya untuk menulis surat tentang salawat. Akhirnya itu surat yang tidak terkenal namanya salawat apa? Salawat nariyah, salawat api. Api itu artinya kenapa disebut api? Karena banyak ulama-ulama yang mengatakan ketika mengamalkan salawat ini itu cepat sekali dia terkabul daripada hajat. Yang sholat api kayak semisal kertas kering atau kayu kering kebakar.
Sebetulnya Syekh Ibrahim tidak membuat salawat. Jadi jangan salah, Syekh Ibrahim At-Tazi orang Maroko tidak membuat salawat. Dia tetap Allahumma sholli selatan, tetap salat ya Allah berilah salawat kepada Rasulullah SAW. Tetapi dia menulis setelah itu apa fadilahnya salawat. Jadi Syekh Ibrahim ini bukan membuat salawat. Jangan salah. Ini kalau kita kadang-kadang mengatakan ada yang mengklaim bahwa ini buat apa jenis salawat yang bukan Rasulullah buat. Ini adalah perbuatan yang mengada-ngada. Bukan. Salawat Nabi itu adalah dia ambil intisari selawat daripada hadis-hadis yang sahih tentang fadilah selawat. Apa disebutkan di situ? Tanhalu bihil uqadu wa tanqalju bihil qurabu wa tuqtabil hawaij wa tunalu bihil rawai wa husnul khawatim dan seterusnya. Dengan berselawat kata dia, tanhalu bihil uqadu, maka iketan-iketan rasa keluh yang ada di lidah itu akan terlepas. Tanhalu bihil uqadu wa tanqalju bihil qurab, dengan selawat ya, maka qurab atau kesusahan Allah akan selesaikan urusannya. Wa tunalu bil raqaib, keinginan-keinginan, hajat-hajat, cita-cita akan terlaksana sebab selawat. Ini ngambil daripada hadis Nabi. Contohnya tadi, ya dalam hadis Bukhari ada bermufrad, dengan berselawat rahmat Allah turun. Ya, dengan berselawat Allah naikkan derajat. Dengan berselawat Allah ampuni dosa. Hadis Ubay bin Ka'ab, hadis Tirmidzi, dengan berselawat apa? Tufaham maka wa yufar dzambuka. Dengan berselawat itu semua hajat kamu selesai, kata Nabi. Wa yufar dzambuka. Jadi mereka tidak berani buat selawat. Dalam kitab Tuhfatul Murid disebutkan enggak boleh membawa selawat. Bahkan enggak boleh berselawat bukan atas nama Nabi. Misalnya ada yang mengatakan Allahumma sholli ala apa dulu pernah ada tuh viral GP Ansar gitu. Allahumma sholli ala itu haram hukumnya. Nggak boleh. Salawat itu harus atas nama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita bersalawat atas Nabi Muhammad kemudian mengikutkan boleh. Tapi kalau mengawali salawat bukan pada Nabi Muhammad, ulama mengatakan haram. Kalau mengikutkan orang-orang kepada Nabi boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, pada umatnya boleh. Tapi kalau langsung Allahumma sholli ala NU, Allahumma sholli ala Jabi Ansar, itu haram hukumnya. Enggak boleh karena salawatnya khusus kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi yang lain tidak ada salawat. Nabi yang lain misalnya Nabi Musa alaihissalam, tapi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini khusus. Jadi ulama mengatakan nggak boleh, tapi mengikutkan boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala NU boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ya, boleh. Tapi tidak boleh mengawali selawat bukan atas nama Nabi. Maka mereka nggak berani bikin selawat. Tapi mereka hanya menulis apa? Fadilah selawat. Maka ada namanya selawat Fatih. Ya, bisa membuka kesusahan-kesusahan. Ada selawat nariyah, ada selawat sifat, selawat penyembuh. Kenapa? Karena sudah Nabi katakan, kalau kamu berselawat, seluruh kesusahanmu, seluruh daripada hajatmu, Allah akan selesaikan itu tujuannya. Jadi bagaimana salawatnya? Selawat sebanyak-banyak yang kita bisa, ya 100, 200, 300 ribu, nggak apa-apa, nggak ada batas. Bahkan kata Rasulullah, orang yang awlan nas, yang paling utama, ya manusia paling utama, yang paling dekat denganku, yaumul qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu pakai guru kalau selawatnya, kata ulama. Kalau ada ijazahnya nggak perlu. Ulama mengatakan selawat ini tidak perlu pakai guru, langsung aja selawat boleh, ya gitu. Nah, sifatnya selawat ini adalah rahmat. Rahmatnya adem, tenang, ya. Sifatnya selawat ini rahmat. Rahmat ini adem, kata ulama. Jadi kalau selawat bebas, ya tanpa perlu guru, langsung kita amalkan saja. Mau selawat Jibril ke apa, kita amalkan saja. Bahkan orang yang paling banyak berselawat adalah yang paling utama nanti pada hari kiamat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya boleh, ada waktu sekitar 10 menit. Yang bagi yang mau bertanya. Ya ada. Ini kalau ada kita tutup aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'alimi anta rizqana wasi'a wa anta rizqana amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.